Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa izzatin illallahi sirri Allah sirri fis sirri wa sifatin wal ikram ya wal jalila wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para hadirin dan jamaah pemirsa dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat saudaraku seiman, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam YouTube channel kita, YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka kupas tuntas hakikat ilmu amal dan ibadah demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama daripada YouTube Buya Pasaman Timur, mengangkat harkat dan martabat Allah di dalam diri sehingganya jelas jalan yang hak berkodratkan ilmu, jalan yang hak berkodratkan iman, jalan yang hak berkodratkan akal. InsyaAllah dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan yang diberi oleh Allah, saya sebagai penuntun dan pembimbing Guru Mursyid insyaallah akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Pada topik saat ini kita mengalahkan perhatian kita seperti yang pernah tersampaikan dan disampaikan pada tayangan sebelumnya, yaitu tentang 4 batin Allah dalam diri, napas tanapas ampas nupus, sebagai titian sir menuju arasnya Allah. Karena kalau tidak kita memahami hakikat yang sesungguhnya ini, maka tidak ada yang sesungguhnya yang dilakukan itu. Kenapa? Karena kodrat 4 batin ini sangat menentukan terijabah atau tidaknya ibadah seseorang kepada arasnya Allah. Pada waktu dan kesempatan ini saya mengajak kita bersama saudara-saudaraku semuanya tentang hakikat ibadah zikir
yang jatuh kepada makom tanafas. Kalau yang sebelumnya adalah napas yang dikodratkan alif hamzah baris di atas, itu nafas. Kodratnya nafas. Naf adalah diri dan sesungguhnya adalah as. Tapi pada waktu dan kesempatan ini kita akan belajar memahami ibadah batin kepada Allah, yaitu yang kedua, tanafas. Pada dasarnya disebut tanafas ini sebagai wujud diri yang bersifat alif hamzah baris di bawah. Ini menandakan suatu ketakwaan. Ta itu ibadah, naf itu diri yang benar. Jadi tanafas ini adalah kebenaran dan sebuah diri yang melakukan tingkat kebenaran yang luar biasa ibadahnya kepada Allah, ibadullah. Diri yang dinamakan tanafas ini adalah diri yang beribadah. Apa yang dilakukan oleh jalur makomnya kodrat tanafas, yaitu melakukan ibadah zikir tanafas ini dalam masa kodrat alif kepada alif, menjaga hubungan batin Allah dengan asmanya dan menjaga batin Tuhan dengan husnanya. Sebagaimana yang pernah kita pelajari, kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh keakuannya dengan kalam hu, dan kalimat-kalimat wujud yang akan ditajalikan dengan batinnya sendiri dengan kalam Kita tahu kalau ini adalah sebuah kodrat batin, perpaduan dari batin dan adalah sir, rahasia, dan adalah zat awal. Kalau sudah zat awal dan sir dan menyatu menjadi suatu batin yang maujud, disebut dalam untuk tajali. Untuk itu alam batin, diri batin tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana penghimpunan kodrat daripada zikir tanafas menjaga keberadaan batin alif tersirat dalam diri dan alif tersurat di kodrat jasad, atau dinamakan dengan aftar dan ba'dalnya. Untuk ini kita melihat kepada wujud penamaan atau kodrat penamaan terhadap diri batin yang wujud pada dalam batin, menyatakan semuanya menjadi wujud, menjadi aku. Tentu dengan kita mentajalikan kodrat keakuan Allah dengan menjaga dengan kodrat batinnya Allah. Apa yang bisa mendampingi kalimat aku kalau aku jatuhnya kepada hu dan hu jatuhnya kepada dia, itu dimakomkan dalam makom ibadah. Huwallazi wa huwa ma'akum, itu dikalamkan dalam makom ibadah. Tetapi di dalam makom ilmu atau kodrat, pendamping aku pada kodrat wujudnya Allah adalah sebutannya hampir sedikit setara,
hanya perbedaannya adalah to, yaitu beribadah. Apa kodrat pendamping? Disebut dengan atau engkau. Maka kita dalam zikir tanafas ini kita sudah bisa mendapat kesimpulan bahwasannya aku menyerta engkau dan aku adalah engkau. Itu perbedaan yang sangat tipis. Ini disebut dengan zikir tunggal. Tunggal dikatakan aku adalah engkau, engkau adalah aku juga. Ini dikatakan zikir tunggal. Menjaga kodrat yang dua adalah bertajalinya kodrat keakuan hu dengan adalah tajali daripada zikir tanafas atau diri yang benar. Kebenaran sebuah diri itu adalah menetapkan pendekatan yang sifatnya sudah mencapai muqarrabin atau ahadah. Pendekatannya sudah mencapai ahadah dan wahadah dalam alam yang zahir. Jadi untuk menjaga keakuan dan engkau adalah dalam bentuk kemaslahatan kalamiah, dan ini juga yang menjadikan sebuah wujud itu terjadinya antara aftar dan ba'dal. Tetapi kalau kita tidak tahu menyatukannya dalam zikir batin dengan atau dikatakan dengan atau sudah mendekat dengan atau engkau dan aku, ini belum dikatakan seseorang itu melengkapi zahir Allah dan batin Allah. Allahi fi zahiru wallahi fil batinu. Inilah yang dikatakan yang mana di dalam menetapkan zikir batin Allah ini atau dikatakan zikir tanafas, pelaksanaan tajalinya yaitu dengan menarik kalam dinaikkan ke ma'ani, baru diturunkan meliputi sekalian alam dengan menjadi batin. Maka berartikan dia aku adalah engkau. Dengan adanya wujud dan maujud yang bersatu, maka hiduplah dua pandangan, dua jiwa dalam satu kodrat. Jiwa aku dan jiwa engkau. Engkau yang pendekatannya sudah mencapai muqarrabin. Tapi kalau dia masih mencapai itu ibadah ke makom hakikat. Tapi kalau sudah engkau, itu makomnya sudah tarekat atau dikatakan dengan tajali. Pengalamannya semuanya sudah termasuk sangat dekat. Untuk menjaga satunya aftar dan ba'dal menjadi zahir dan batin, maka zikir tanafas ini adalah salah satu zikir wujud dan maujud. Maka dalam bentuk penyatuan aku dan engkau. Ini maknanya sangat tinggi dan sangat berderajat. Begitu aku naik, terlihatlah engkau. Begitu aku naik, terlihatlah engkau. Inilah mata batin manusia yang ditumpangin kodrat keinsanannya. Harus selalu melihat aku adalah engkau, aku bersama engkau,
apapun yang akan dikirim kepada engkau, apakah membela ketakutan, apakah membela diri dari kebinasaan, keteraniayaan, aku adalah bertajali, tidak perlu sekali sampai meliputi sekalian alam, tetap pada kalimat tiupan tarik dengan turunkan dengan liputi dengan itu laksana napas yang tidak berhenti. Selama napas berjalan, maka selama itu juga pendekatan tidak bisa diputuskan. Ini dikatakan dengan to napas yang berkodrat alif hamzah, ya, di bawah, baris di bawah, alif hamzah baris di bawah, menandakan bahwasannya yang di bawah ini yang akan naik dan menjadikan keakuan yang disaksikan oleh batin tadi ini dengan satu tarikan napas tarik dikeluarkan dan liputi oleh sekalian alam yang berjalan mengisi ke segala rongga diri kita. Nah, di nya ini dia mengalir ke seluruh batang tubuh kita, menjadikan kodrat batin. Siapa? Batinku. Inilah jawaban dari Bani tadi. Inilah batinnya Allah, inilah dirinya batinnya Allah. Diri batinnya Allah inilah yang dikatakan tubuh lahu. Inilah tubuhku. Dengan mengalirnya batin Allah merasuk kepada 7 sifat dalam diri, mewujud dalam 4 kodrat, air, api, angin, tanah, diwa, dimani, manika, nur, nurullah, nur Muhammad, nurha Allah. Liputannya menjadikan diri batin dalam tajalli maka ini adalah melahirkan sir dan zat yang menjadi ini akan menjadikan sir dan zat menjadi batin, atau dikatakan dengan dan dalam tajalli tan napas. Maka napas ini napas yang mengingat kepada wujud batin dan keakuannya, dijaga kodratnya menjadi kodrat batinku dan aku adalah batin. Ini akan membuat namanya tanafas. Artinya itulah ibadah diri. Sebuah diri yang selalu beribadah kepada keakuannya dan menjaga keakuan Allah pada diri, inilah tanafas. Dia beribadah menjaga keakuannya di dalam diri kita yang wujud dan maujud. Ini adalah tajalli daripada batin Allah, yang mana wujudnya adalah alif hamzah baris di bawah. Kalau untuk alif hamzah baris di atas, nafas. Alhamdulillah para jemaah sekalian, para hadirin dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ini adalah digolongkan zikir tingkat tinggi. Dinamakan tingkat tinggi adalah kodrat yang menyatukan menjadi satu, menghimpun menjadi satu. Disebut juga dengan zikir tanapas. Jadi zikir tanapas ini adalah makom yang sangat menuntut ketunggalan. Mengingatkan dia adalah engkau, engkau adalah aku adalah engkau. Ini pemahaman sangat tinggi dan sangat mulia.
Seperti yang saya sampaikan pada kajian napas. Napas bukanlah wujud diri yang bernapas. Sekali lagi, napas bukanlah wujud diri yang bernapas. Yang bernapas itu wujud makhluk. Diri adalah napas, napas adalah diri. Dalam makom tanapas inilah kita menetapkan rasa yang paling kuat dan sir yang paling kuat. Bergejolaknya batin dan sir Allah dalam makom zat wujud batin selalu bertajali dan bertajali, bukan karena naik dan turun, bukan keluar dan masuk, tetapi mengingatkan dan yang saling mengingatkan antara dengan hu. Ini adalah kekuatan zikir tunggal. Dalam maksud tunggal adalah wujud dan maujud. Dan adanya la maujudun illallah ini sangat dituntut di sini, sehingga dengan adanya aku dan engkau membuat kita semakin nyaman, semakin beribadah, semakin meningkatkan ketakwaan kita. Zikir sir batin ini adalah zikir keakuan. Bagaimana menghimpun semuanya menjadi aku, dan engkau adalah batin yang mengingatkan. Ingat, engkau adalah aku. Maka kita akan menjaga semua tingkah dan perbuatan, dan kita menghadapi apa saja, kita sudah siap dengan mewujudkan aku adalah engkau. Inilah batin Allah dengan sirullah yang selalu berdalam alif kepada alif, menjaga kodrat alif abtar dan alif ba'dal. InsyaAllah mari kita sama-sama mengamalkan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Semoga bermanfaat buat kita bersama, InsyaAllah berkah ya Allah, amin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.